Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar yang selalu mengikuti tausiah dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir dan juga senantiasa kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada Ahad malam yang lalu kita menjelaskan ada 3 hal ya. Doa itu tidak ditolak oleh Allah, dalam arti makbul. Sama imam yang adil dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Malam ini kita lihat lanjutan, juga ada kaitan dengan malam yang lalu. Doa orang tua kepada anak juga itu doa yang tidak tertolak, artinya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'watun la turaddu. 3 golongan juga tidak tertolak doa. Pertama, da'watul walid, doa orang tua pada anaknya, itu tidak tertolak. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga banyak doa para nabi dan rasul mengharapkan diberikan anak oleh Allah dan diberikan anak yang saleh. Contoh-contoh doa di dalam Al-Quran. Tapi ada juga anak dan orang tua tidak sinkron ya, tidak sejalan. Ada diberi contoh. Tadi juga imam kita membaca tentang Nabi Nuh dengan anaknya, ya bunayya irkam ma'ana fala takunanna minal kafirin. Ya, ketika banjir besar diberi oleh Allah pada kaum Nabi Nuh,
Kan dipanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ya bersama-sama naiklah kapal ini, perahu ini, supaya selamat. Jangan kamu menjadi golongan orang yang menentang perintah Allah. Tapi anaknya kan dijawab, saya akan naik gunung, mungkin di atas gunung yang tinggi saya akan selamat, katanya. Tapi ternyata akhirnya gunung yang tinggi itu pun tenggelam, sehingga menenggelamkan anak dan juga menenggelamkan istri Nabi Nuh yang tidak sepaham, sejalan di dalam mengimani akidah tauhid Allah yang berkuasa. Kan nggak boleh melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Pasti suatu saat hancur, binasa kalau kita melawan arus, apalagi melawan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hari lagi mau dibuat PKA 8. Saya kira bukan sedikit juga masyarakat akan turun gunung, turun ke kota melihat piasan. Saya kira juga akan terjadi beragam persoalan nanti. Yang tidak salat alasannya sibuk, yang pakaiannya ketat, tidak menutup aurat laki-laki dan perempuan, akan terjadi. Makanya boleh saja berbuat, tapi menjaga marwah, nilai-nilai syariat itu jangan dinodai gara-gara piasan dunia. Saya kira berat juga ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Siapa jaga itu? Ya, yang pertama sekali kan penguasa ya, ulil amri, pelaku-pelakunya itu. Ya, kalau bisa diperkecil hal-hal seperti itu ya. Jangan dibiarkan terjadi kemungkaran. Jangan setelah PKA baru dikritik. PKA 8 meninggalkan nilai-nilai negatif. Sekaranglah dikritik pada pelaksana supaya diatur dengan baik. Apalagi malam hari, siang hari mungkin bisa dijaga, tapi malam hari siapa jaga? Ya. Ke orang tua juga mengingatkan dan sebagainya. Ya. Baik gara-gara piasan dunia kita tenggelam larut dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada doa-doa yang bagus di dalam Al-Quran. Pertama, doa anak pada orang tua, kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua. Dan orang tua segala-galanya. Anak anugerah Allah termahal, tak bisa akan dinilai dengan uang. Dan seorang anak juga tidak mudah balas jasa, membalas jasa kepada kedua orang tuanya juga tidak begitu mudah. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, berat sekali bimbingan melahirkan, mendidik, menyekolahkan dan sebagainya. Makanya tidak salah kalau
membuat hatinya orang tua sakit, tersinggung, itu kan jadi ukukul walidain, durhaka ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah sendiri memberikan keberadaan orang tua itu satu level, dan Allah setelah kita menyembah Allah, setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua, nggak ada yang lain. Ini menunjukkan kan penting. Kan bisa saja Allah mengatakan sembahlah aku, ibadahlah yang pertama kepadaku, kemudian cari rezeki. Tapi tidak. Setelah menyembah Allah, kemudian kita bersikap berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Kalau nanti sudah lanjut usia ya, atau pulang bekas, kurang sadar ya, memori sudah lemah, kan itu saya kira saat-saat seorang anak itu balas jasa mengabdi kepada kedua orang tua. Jangan nanti ambil orang tua tempatkan di panti jompo karena air telayani, jangan. Sabar. Bagaimana orang tua sabar mendidik anak dari bayi kecil, lahir bayi dan seterusnya. Begitulah juga ketika orang tua kita sudah lanjut, kita sabar. Itulah akhir-akhir berbakti kepada kedua orang tua sebagai. Dalam Al-Quran sebutkan misalnya doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah. Lama tidak ada anak Nabi Zakaria, sudah lanjut usia, ya berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Sudah lanjut usia. Malah dalam ayat yang lain beliau mengeluh, merintih, janganlah engkau Allah membiarkan saya sendirian, gak ada keturunan. Dalam waktu yang lama Allah memberikan, walaupun sudah lanjut usia, Nabi Zakaria diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, anak anugerah Allah termahal ya, yang diberikan pada setiap diri, pada setiap orang ya. Anugerah Allah yang termahal Allah anugerahkan kepada setiap orang, tapi harus dijaga, dididik, diawasi sesuai dengan tuntunan Allah sendiri ya. Jangan dibiarkan ya, sesuai dengan tuntunan Allah sendiri. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak di dalam beberapa penjelasan dibahas dengan keterangan-keterangan yang menguatkan dari Al-Quran. Keberadaan anak dapat menjadi antara lain penguat iman bagi orang tuanya. Dan sejarah juga Al-Quran menjelaskan pada kita, misalnya tergambar dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berat kan? Bagaimana Ibrahim harus menjalankan perintah Allah ketika Allah suruh kurbankan anak di tangannya sendiri. Tapi ketika ditanya kepada anak menjawab, if'al ya abadi, kerjakan itu. Penguatan
penguatan semangat imani bagi orang tua, malah tidak membantah, malah semakin memberikan semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah dengan baik. Nah, dibantah ya. Jadi doa itu penguatan batin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak bisa menjadi doa untuk kedua orang tuanya. Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada keduanya sebagaimana dia telah mendidik aku di waktu kecil. Hari ini Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi degradasi nilai. Seolah nggak ada adab, tata krama ya, anak dari orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Nggak ada rasa basa-basi lagi. Dulu tata krama itu, etika. Kalau kita misalnya dulu merokok, dan di depan ada orang tua kita, pasti rokok itu kita buang gitu, pantang ya, dilihat oleh orang tua kita merokok sebagainya. Tapi hari ini tidak, malah anak minta rokok sama orang tua, nonton bola baring, duduk minum baring, mana rokok, ayah tolong rokok satu, minta sama orang tua. Tak ada rasa basa-basi lagi, akhlak ya, degradasi nilai sebagainya. Padahal kita nggak boleh ya. Oke lah orang tua, tapi kan ketika ada tamu, anak geser, jangan bersama kita juga, duduk bersama tamu ya. Itu nggak ada adab tata krama ya dalam sebuah keluarga dan sebagainya. Beberapa hari kita lihat juga ada orang-orang dewasa, bapak-bapak olahraga ya, itu nggak pakai training, tapi pakai celana pendek. Hampir rata-rata itu. Nggak boleh kan laki-laki pakaiannya di atas lutut, anjir ya. Aurat laki-laki pusat dan bawah lutut. Kalau di depan orang ya tutuplah, jangan buka-buka sebagainya. Kecuali di rumah ya. Ya, kalau yang perempuan kan semua harus tutup, seperti waktu salat tutup aurat seluruhnya ya. Yang bisa nampakkan wajah, dua telapak tangan kan. Itulah dalam aturan-aturan syariat. Kita dituntut, diajar, dididik supaya kita benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagainya. Jadi doa anak juga kepada orang tua tidak ada hijab kan. Orang tua kepada anak juga tidak ada hijab. Terima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti itu. Doa pada masa Rasulullah ada sahabat, riwayat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari seorang ibu ditanya oleh anaknya yang sedang sakit parah. Anak ini sedang sakit. Ditanya oleh anaknya, mengapa doa ibu belum dikabulkan oleh Allah? Ibu selalu berdoa ya. Tapi doa ibu, kata anak ini, belum diterima, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang ibu menjawab, barangkali Allah ingin memberi pahala
lebih banyak kepadamu. Mungkin belum dikabulkan, tapi Allah mungkin terus memberi pahala, ya, atau mengampuni dosa-dosamu oleh Allah. Karena orang yang sedang dicoba Allah dengan penyakit berat, ia bersabar dan berdoa kepada Allah, itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke rumah sakit menjenguk keluarga atau kawan siapapun, kita harus memberi hal-hal yang mengembirakan, penguatan, sabar. Dengan sabar Allah menggantikan dengan sehat. Bagaimana Nabi Ayub sakit menahun, berat sekali sakitnya. Hampir istrinya enggak mau melayani, menjaga lagi karena baunya enggak enak karena sakit. Tapi karena sabar, akhirnya Allah sembuhkan seperti tidak pernah sakit sebagainya. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, kita doakan, kita hibur dia, kita beri semangat. Mudah-mudahan Allah dengan kesabaran, Allah akan mengganti dengan kesehatan atau pahala seperti kata ibu kepada anaknya ini, atau dosa-dosamu diampuni oleh Allah, kata si ibu. Maka kata ibu ini, bacalah doa yang masih kamu hafal, ayat-ayat Al-Quran yang singkat, atau mohon dengan bahasamu sendiri supaya Allah memberikan kesembuhan, diangkat penyakit dari dirimu dan sebagainya. Baik bantajak bau sakit, malaikat Arab teruk jantungan urut sakit, kita hibur, kita beri semangat, kita suruh sabar dan sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping anak bisa menjadi doa untuk kedua orang tuanya, doa orang tua kepada anak tidak ada dinding, doa anak kepada orang tua juga tidak ada hijab, tidak ada dinding. Makanya dilarang setiap orang tua kalau marah jangan bilang, oh tak bergelantir tak bisa beri mengungkap. Itu doa, ucapan orang tua itu doa. Kadang-kadang bisa sampai ya, gelantir tak ya, tak boleh, tapi ucaplah ucapan orang tua itu dengan sopan, dengan baik dan sebagainya, atau memberi tuntunan, menasihati ke jalan yang baik dan sebagainya. Karena ada anak-anak yang nakal, yang tunggang ya. Ya, dalam keluarga kita kan tidak semuanya itu patuh, tapi ada yang tunggang, membantah, tidak patuh perintah orang tua. Tapi orang tua terus berdoa mengingatkan supaya anak itu diberi kesadaran hati oleh Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada orang tua dan menjalankan perintah dengan baik. Kemudian anak jadi pendorong untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam surah Maryam disebutkan, ya abati la ta'budu syaitan inna syaitan kana lirrahmani asiya. Wahai, jangan kamu menyembah, jangan patuh kepada syaitan, laknatillah, jangan. Karena syaitan itu adalah musuh ya. Pada Allah dia membangkang, tidak patuh kepada Allah, usia ya. Jangan patuh. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani wali. Ya abati, takutlah kamu kepada
Allah Subhanahu wa taala, dengan arti menjalankan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingin ya semua anak kita menjadi yang baik. Kalaupun marah-marah orang tua, tapi tetap mendoakan supaya anaknya itu baik dan sebagainya. Jangan jadi anak kita generasi get ya, HP ya, terus ya dengan HP dan sebagainya. Jangan jadi generasi bola ya, generasi bola ya, lebih doyan kalau bola, kalau piasan itu awal dia, tapi kalau ke masjid ya di belakang sebagainya. Tapi bagaimana kita giring anak-anak kita ini menjadi generasi yang salihun salihah, anak yang salih, yang mendoakan selalu kepada kedua orang tuanya. Generasi Quran, yang cinta Quran, membaca, menghafal, jadi hafizah ya, sebagainya. Itu yang kita harapkan, bagaimana menunjukkan nilai-nilai Islam syariat ini. Bagaimana memberi contoh-contoh yang tidak baik kepada setiap anak diri kita. Bagaimana orang tua memberi contoh kedua yang baik. Muru auladakum bisalah, suruh anakmu lakukan salat, kata Rasulullah, ketika umurnya 7 tahun. Kalau umur 10 tahun juga hai tim salat, tidak mau salat, tegur yang keras, beri sanksi kepada anak. Kalau enggak, siapa yang akan mendidik anak setelah kita nanti tiada dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, kalau generasi Quran, pasti anak ini akan tampil di garda depan membela agama. Bagaimana Ashabul Kahfi, pemuda gua yang lari dari kezaliman Raja Dicyanus sehingga masuk dalam gua, tertidur sampai 309 tahun dalam gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lari hijrah dari keganasan kezaliman rajanya ketika itu. Kalau enggak tunduk kepada raja dibunuh atau dipenjara, mereka lari. Ini kan sebuah informasi isyarat Allah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bagaimana kita harus mempertahankan akidah anak kita, diri kita, anak kita, akidah yang benar ya, tauhid yang benar, keyakinan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ashabul Kahfi mempertahankan akidah sampai 309 tahun dalam gua sehingga dibangkitkan kembali oleh Allah. Kapan dia tahu? Sudah lama. Ketika belanja ke pasar, sudah lapar, ada uang dulu dibawa belanja, akhirnya uang itu enggak laku lagi. Ini uang sudah zaman lama itu. 300 tahun kan 3 abad. 3 abad. 1 abad 100 tahun. Sudah 3 abad. Uang zaman ini enggak laku lagi. Tah berantah zaman dahulu. Baru tahu dia sudah lama ditidurkan oleh Allah dalam gua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku, berilah jalan lempang kepadaku supaya aku bersyukur
atas nikmat-Mu yang Engkau berikan ya Allah. Dan Engkau berikan juga nikmat kepada kedua orang tuaku, sehingga orang tuaku bisa mendidik aku sampai hari ini menjadi manusia yang baik, anak yang saleh ya Allah. An'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku beri juga nikmat ya Allah. Saya tidak mampu membalas ya Allah jasa kedua orang tua. Wa na'malan salihan tardahu, dan beri kemampuan melakukan amal-amal yang saleh yang Engkau ridha ya Allah. Maka anak yang baik pasti kan dia akan sah bak beliung orang tua. Ya ayah, ya ibu, ipat na tanah put are nawakaf ke masjid, nawakaf ke masjid, mukailah ai lebih lain, nawakaf saja. Itulah yang menemani ayah ibu di alam barzah, nawakaf ke masjid. Itu sedekah jariah. Sekalipun nanti orang yang memberi wakaf sudah tiada di alam barzah, di alam kubur, tapi manfaat wakaf hasilnya digunakan maupun untuk masjid terus mengalir ya, pahalanya sampai ke alam barzah dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang baik pasti akan sah, akan beri isyarat kepada kedua orang tua yang masih hidup, sudah lanjut ya, ilmu lain, sudah diberikan pendidikan, skill, keahlian, ilmu lain, diberi rezeki, ye pun ada aja bergantang nawakaf ke masjid dan sebagainya. Itu anak yang baik pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi anak yang tidak baik malah marah. Itu apa? Diwakafkan, itu bagian hak saya, nah sebagainya. Bagi mengurangi hak dia. Maka hari-hari ini juga kan banyak, bukan hanya sengketa wakaf, sengketa waris juga antara saudara, adik dan abang dan sebagainya, bela bulung, bela hak dan sebagainya. Padahal warisan itu kan kita hanya terima bagian yang tidak pernah kita bekerja sebenarnya. Tapi orang tua sudah bekerja siang malam, anak berhenti dicari rezeki untuk anak. Anak gak harapkan balik kepada orang tua, tidak. Tapi yang gak harapkan bisa jadi dinikmati oleh anaknya. Tapi sampai pada anak konflik dalam keluarga, konflik mendakwa, malah ajukan ke pengadilan, ke mahkamah ya, supaya dia harus dapat lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pengaruh era hari ini ya, nilai harta, nilai tanah dan sebagainya, orang jadi tidak peduli kiri kanan apa orang tua dan sebagainya. Jadi wan amalan salihan tardahu, sehingga lon bisa beramal saleh yang Engkau ridha ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikan kepadaku keturunan yang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya taubat ya Allah kepadamu, taubat kepada Allah, dan saya termasuk kelompok orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan doa juga 3 doa tidak tertolak diijabahkan oleh Allah. Jadi doa orang tua kepada anak, kemudian seperti kita katakan doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang musafir. Yang mudah-mudahan mari kita tingkatkan semangat hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. InsyaAllah dengan takarrub, disiplin kita jalankan perintah Allah, Allah juga akan menjauhkan dari kita segala mara bahaya, musibah, bencana dan ujian. Demikian, terima kasih. Mohon maaf.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah selalu kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.